Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Nah, tadi ketua kelas 5 saya perintahkan agar kawan-kawannya segera bergabung di kelas 6. Karena kelas 5 tadi ada Ibu Diah menghubungi saya karena tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Oleh sebab itu maka saya mengajar sekaligus 2 kelas pada hari ini. Untuk kelas 6 tidak apa-apa kan kalau kelasnya kita bergabung bersama-sama? Baik, terima kasih kepada seluruh siswa kelas 6. Nah, sebelum kita memulai belajar mengajar, alangkah baiknya adalah kita berdoa. Nah, untuk pimpinan doa hari ini akan dipimpin oleh langsung kepada ketua kelas 5. Ketua kelas 5 segera maju ke depan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih kepada ketua kelas 5 yang telah memimpin doa ke depan tadi. Nah, baik, Bapak akan mempresensi daftar hadir siswa dulu. Untuk kelas 6 ada yang tidak hadir? Masuk semua? Ya, alhamdulillah masuk semua. Nah, di kelas 5 ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Asep. Asep kemana? Sakit. Ya, semoga kita doain semoga Bu Diah dan Asep semoga lekas sembuh, semoga bisa berkumpul kembali. Amin. Baik, untuk kelas 5 Bapak mau tanya, kalian tahu nggak apa itu daratan dan perairan? Ya, daratan? Ya, daratan yang ada gunung. Benar. Ada kota, apalagi? Ya, benar. Nah, sedangkan perairan? Sungai, ya benar. Sungai. Ada lagi? Danau. Nah, benar sekali. Itu adalah salah satu ketampakan ciri-ciri wilayah daratan dan perairan. Untuk kelas 6 bagaimana? Kalian tahu nggak tentang gerhana matahari dan bulan? Ayo coba Bapak tanya, siapa yang sini udah pernah melihat gerhana bulan? Angkat tangan. Kamu udah pernah? Di mana? Di HP. Itu bukan gerhana bulan yang kalian lihat. Mungkin itu editan. Akan tetapi memang banyak sekali eh, video-video yang beredar tentang gerhana bulan, terjadinya gerhana matahari dan bulan. Bapak mau tanya, eh, gerhana bulan itu terjadinya di malam hari apa di siang hari? Benar, di malam hari. Kalau gerhana matahari? Ya, di siang ataupun di pagi hari, benar sekali. Nah, untuk pembelajaran hari ini tujuannya yaitu untuk kelas 5 kalian bisa mendeskripsikan tentang ketampakan alam, wilayah daratan dan perairan. Serta juga kalian bisa menjelaskan ciri-ciri ketampakan alam, wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Dan untuk kelas 6 tujuan pembelajarannya itu mampu menjelaskan kembali pengertian gerhana bulan dan gerhana matahari. Serta nanti Bapak akan Bapak akan membawa lagi alat peraga dari kantor. Nanti tolong ketua kelas 6 ambil di kantor ya. Dan kalian juga bisa menganalisis terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari, benar sekali. Baik, untuk kelas 5 dan kelas 6 Bapak minta menjadi kelompok. Masing-masing kelas berarti ada 4 kelompok. Nah, setiap kelas ini akan nanti Bapak perintahkan untuk mendeskripsikan kembali apa yang telah kalian temui pada materi hari ini.
Nah, untuk kelas 5 tugasnya itu berdiskusi tentang ketampakan alam wilayah daratan dan perairan di Indonesia. Sedangkan kelas 6 kalian di sini menjelaskan kembali tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik. Ya, kelas 5. Nah, di kelas 5. Nah, untuk kelas 5 Bapak akan menjelaskan lagi tentang ciri-ciri ketampakan alam, daratan, dan perairan dari buku materi kali ini. Nah, ciri-ciri kenampakan wilayah daratan yaitu apa? Coba. Gunung, benar. Pegunungan, dataran tinggi, dataran apa lagi? Rendah, ada lembah dan tanjung. Nah, itu adalah ciri-ciri ketampakan alam wilayah daratan. Ciri-ciri gunung, ada yang tahu? Tidak ada. Ciri-ciri gunung memiliki ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Juga ciri-ciri pegunungan. Ciri-ciri pegunungan yaitu memiliki ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Ciri-ciri dataran tinggi. Ciri-cirinya memiliki ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, apalagi dataran rendah? Dataran rendah yaitu ciri-cirinya memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Yang terakhir, ciri-ciri tanjung. Tanjung itu dataran yang tanahnya menjorok ke laut. Nah, itu adalah ciri-ciri kenampakan alam wilayah daratan. Selanjutnya, ciri-ciri kenampakan wilayah perairan. Yuk, siapa yang tahu wilayah perairan apa saja? Sungai, benar. Laut, danau. Apalagi? Ya, coba. Apa-apa? Ada rawa, teluk, dan selat. Nah, ciri-ciri sungai. Ciri-ciri sungai yaitu wilayah perairan yang airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, serta memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir lebih besar. Ciri-ciri laut. Ciri-ciri laut yaitu wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan satu dengan yang lain. Apa contohnya daratan tersebut? Yaitu pulau-pulau. Contoh, kita ada di Pulau Kalimantan. Berhubungan melalui perairan laut, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Papua, dan lain-lain. Nah, lanjut ke ciri-ciri rawa. Ciri-ciri rawa. Ciri-ciri rawa. Wilayah yang tergenang air biasanya terletak di dekat pantai, sungai, atau persawahan. Nah, banyak tuh kadang kalian tengok di jalan. Banyak orang yang nanam padi di sawah-sawah. Apakah itu salah satu ciri-ciri rawa, Pak? Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri rawa. Lanjut, ciri-ciri danau. Ciri-ciri danau wilayah yang cekung, yang berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh daratan. Bapak mau tanya, danau yang terkenal di Indonesia apa coba? Ya, Danau Toba, benar sekali. Danau Toba. Nah, lanjut kita ke ciri-ciri teluk. Teluk
yaitu perairan yang dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Nah, lanjut lagi ciri-ciri selat. Perairan laut yang sempit di antara dua pulau dengan jarak 200 sampai 1000 meter. Itu adalah ciri-ciri wilayah perairan. Nah, tadi untuk sungai. Untuk sungai terbesar di Indonesia, mohon maaf, sungai terpanjang di Indonesia ada di mana? Angkat tangan. Iya, Kalimantan Barat. Sungai apa coba? Kalimantan. Iya, sungai apa? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Nah, jadi tugas kelompok yang tadi itu kalian coba menjelaskan kembali tentang ciri-ciri wilayah daratan dan wilayah perairan di Indonesia ya. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan di depan. Untuk kelas 6. Untuk kelas 6. Siapa yang tahu gerhana matahari terjadinya kapan? Dan gerhana bulan terjadinya kapan? Nah, Bapak akan menjelaskan gerhana bulan. Gerhana bulan adalah suatu fenomena alam yang diakibatkan oleh kedudukan bulan, bumi, dan matahari membentuk garis lurus. Kedudukan bumi berada di antara bulan dan matahari. Nah, pada saat gerhana bulan juga cahaya matahari yang seharusnya diterima bulan terhalang oleh bumi. Bulan berada dalam bayang-bayangan bumi. Bayangan-bayangan bumi ada dua macam, yaitu umbra dan penumbra. Nah, ada juga jenis-jenis gerhana bulan, yaitu ada 3. 1. Coba Dimas, coba dibuka bukunya. Ya, dibaca. Jenis-jenis gerhana bulan. Ada 3. Ya, pertama gerhana bulan total. Yang kedua, gerhana bulan sebagian. Yang ketiga, gerhana bulan penumbra. Lanjut, kita gerhana matahari. Gerhana matahari adalah fenomena alam ketika bulan menutupi matahari. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga terlihat menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana matahari terjadi pada siang hari ketika bulan baru atau bulan mati. Adapun jenis-jenis gerhana matahari terjadi menjadi yaitu 1. Gerhana matahari total. Kalau ada gerhana bulan total, maka ada juga gerhana matahari total. Lanjut, gerhana matahari sebagian. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Yang keempat, gerhana matahari hibrida atau campuran. Nah, di sini ada 4 jenis gerhana matahari. Nah, tadi ketua kelas 6 Bapak perintahkan untuk mengambil alat peraga gerhana. Coba ambil di kantor terlebih dahulu. Karena tidak ada alat peraga di kantor, tadi sudah disimpan Bu Sri ke ruang pustakaan, maka kita menggunakan alat seadanya ya. Karena Bapak tadi barusan menyita salah satu
mainan lato-lato kawan-kawan kalian yang di kelas 4. Makanya kita gunakan lato-lato ini sebagai alat peraga, sebagai bulan dan bumi. Nah, di sini ada dua lato-lato. Kita umpamakan lato-lato ini yang warna hijau adalah bumi dan yang oranye ini adalah bulan. Pak, mataharinya yang mana? Mataharinya kita secara langsung ambil dari matahari karena siang kan kelihatan jadinya. Nah, bagaimana terjadinya gerhana bulan? Terjadinya gerhana bulan bumi. Nah, ini yang bumi ya, yang warna hijau adalah bumi, sedangkan yang oranye adalah bulan. Bulan selalu memutari bumi seperti ini, contoh. Nah, selalu memutarin bumi. Ketika sedang berotasi, ketika berada di belakang bumi, sedangkan berada di belakang bumi, maka cahaya matahari yang menyinari bumi akan posisi di belakang akan terjadinya gelap karena sinar bulan tidak mampu mengalahkan sinar matahari, dan oleh sebab itu akan terjadinya gerhana bulan. Sedangkan gerhana matahari terjadi ketika saat bulan berada posisi di depan bumi, karena sinar matahari juga tertutup oleh bulan karena pantulan sinar matahari ditutupi oleh bulan. Oleh sebab itu di permukaan bumi di sebagian sisi menjadi gelap. Nah, baik untuk anak-anak sekalian, tadi udah Bapak jelaskan tentang gerhana bulan dan gerhana matahari. Jadi kalian akan mencari atau membahas ini bersama kelompok kalian. Nanti setelah kalian mencari dan membahas ini dengan kelompok kalian menjelaskan di depan masing-masing kelompok. Terima kasih kepada kelas 5 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya, dan juga terima kasih kepada kelas 6 yang telah mempresentasikan hasil kelompoknya. Marilah kita tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik, di akhir materi kali ini, nah kesimpulan hari ini yaitu kalian dikumpulkan menjadi satu bukan salah satu hambatan dalam kalian belajar mengajar, karena Bapak juga kemarin telah menggunakan metode ini kepada adik kelas kalian. Nah, untuk penyampaian rencana pembelajaran di pertemuan selanjutnya untuk kelas 5 mungkin akan lebih detail lagi tentang ciri-ciri penampakan alam daratan dan perairan di Indonesia dengan Ibu Diah. Dan untuk gerhana bulan dan matahari, besok saya akan lebih membawa alat peraga yang lebih lengkap lagi untuk menjelaskan apa itu gerhana bulan dan gerhana matahari. Baik, untuk sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih kepada ketua kelas 5 dan ketua kelas 6 yang telah bekerja sama pada hari ini. Nah, baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya adalah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas 6. Untuk ketua kelas 6, pimpin doa, maju ke depan. Terima kasih kepada seluruh siswa-siswi kelas 5 dan kelas 6. Sekian pelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.